Mangga, Bapak. Ya, hatur nuhun Mbak Sherly, terima kasih. Prof izin menyampaikan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan konteks akte PPAT dalam bentuk elektronik yang mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana praktiknya di dalam pembuatannya dan seterusnya gitu ya. Saya coba untuk menyampaikan terkait dengan materinya. Jadi pertama tentu dalam konteks akte PPAT itu sendiri, maka kemudian kita harus melihat bahwa ada kewenangan PPAT karena ini berkaitan langsung dengan bagaimana nanti bentuk dari akte PPAT dalam bentuk elektronik dimaksud gitu ya. Jadi kalau bicara tentang kewenangan PPAT di sini ada 4 hal yang membatasi gitu. Jadi yang pertama adalah PPAT harus berwenang sepanjang menyangkut akte yang dibuatnya. Ya mungkin dalam konteks PPAT elektronik hal ini tidak menjadi persoalan ya, karena kemudian tidak menambah kewenangan dalam konteks pembuatan aktenya. Jadi ada 8 akte yang merupakan bagian dari kewenangan PPAT. Yang pertama adalah akte jual beli, kemudian akte hibah, kemudian ada akte tukar menukar, ada akte pemberian atau pembagian hak bersama, kemudian ada akte pemberian hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik, kemudian ada akte pemberian ada akte inbank, kemudian SKMHT dan APHT. Jadi 8 itu kemudian tidak berpengaruh dalam konteks ketentuan terkait dengan akte PPAT elektronik. Nah demikian juga berkaitan dengan PPAT harus berwenang sepanjang mengenai untuk siapa akte itu dibuat. Jadi artinya memang ada pembatasan bahwa PPAT itu sendiri atau akte PPAT itu sendiri memang tidak bisa dibuat untuk kepentingan, katakanlah saya misalkan selaku PPAT membuat akte untuk anak saya, itu tidak dimungkinkan. Untuk istri saya itu juga tidak dimungkinkan. Jadi ada pembatasan-pembatasan terkait dengan orang untuk siapa akte itu dibuat. Nah berikutnya adalah ini yang mungkin menjadi persoalan gitu ya. Jadi dalam konteks akte PPAT secara elektronik, karena dalam akte PPAT secara elektronik kemudian tidak bisa dibatasi tanda tangannya di mana. Sementara dalam regulasi, dalam ketentuan di dalam PP 3798 misalkan terkait dengan kewenangan PPAT tadi dibatasi oleh wilayah jabatan. Jadi artinya ada PPAT itu sendiri harus berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akte itu dibuat. Artinya manakala kemudian saya selaku PPAT di Kota Tangerang Selatan kemudian membuat akte di wilayah lain, berarti kan terjadi katakanlah pelanggaran kewenangan. Nah itu berpengaruh terkait dengan produk akte yang dihasilkan oleh seorang PPAT. Nah kemudian kalau dihubungkan dengan konteks kewenangan PPAT yang tadi dibuat secara elektronik, berarti kan ini akan menjadi sesuatu yang katakanlah menjadi bahan pertanyaan gitu ya. Jadi walaupun nanti kemudian apakah peraturan menteri akan dalam tanda petik gitu ya merevisi ketentuan PP 3798 PP 24 2016, nah itu hal lain ya. Tetapi nyatanya kalau misalkan kita lihat di dalam PP 3798 ya PP 24 2016 tentang peraturan jabatan PPAT, sebetulnya kan sudah dijelaskan bahwa dengan tegas gitu ya bahwa wilayah jabatan PPAT itu adalah satu kabupaten, satu kota. Nah artinya kalau misalkan diberlakukan ketentuan terkait dengan PP 18 2021 terkait dengan pembuatan akte PPAT secara elektronik, nah berarti kan hal itu harus kemudian menjadi katakanlah gitu ya dirubah dulu ketentuannya. Ya, supaya kemudian tidak berbenturan terkait dengan peraturan menteri tadi misalkan gitu ya dengan PP yang ada sebelumnya. Itu terkait dengan PPAT harus berwenang sepanjang mengenai tempat. Karena bagaimanapun kalau misalkan tanda tangan secara elektronik misalkan kan orang ya sebagai yang menghadap ke PPAT atau yang membuat akte di PPAT itu harus memang atau kemudian tidak diketahui atau belum tentu diketahui dia tanda tangan di mana, tanda tangan secara digital di mana. Nah kemudian berikutnya PPAT harus berwenang sepanjang mengenai waktu. Nah kalau ini mungkin tidak ada persoalan gitu ya. Jadi karena
real time gitu ya, waktu yang bersamaan pada saat tanda tangan melalui media katakanlah telekonferensi atau apapun itu bisa dilakukan gitu ya. Itu terkait dengan kewenangan. Jadi memang dalam hal pembatasan kewenangan saja sudah kelihatan ada beberapa hal yang katakanlah harus disinkronkan berkaitan dengan peraturan perundangan yang ada. Nah, kemudian juga di sini disebutkan dalam konteks pasal 1 ayat pasal 1 angka 1 PP 3798 ya, yang kemudian ada perubahannya dalam PP 24 tahun 2016 disebutkan bahwa PPAT itu adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akte otentik. Nah, artinya kalau kita bicara tentang konteks akte otentik itu sendiri gitu ya, memang di sini disebutkan dalam konteks akte otentik itu berarti kan dalam hal membuat alat bukti. Ya, tadi Prof sudah menyampaikan bagaimana pembuktian dalam konteks akte elektronik atau surat elektronik juga sudah dijelaskan dengan sangat panjang lebar, dengan sangat detail gitu ya. Dan kemudian pada akhirnya kan dikembalikan kepada hakim gitu ya pada saat pembuktian itu dilakukan. Nah, kemudian terkait dengan tugas pokok tadi, jadi kalau kita bicara tentang hierarki konteks kewenangan PPAT kan bisa dilihat di dalam PP 3798, kemudian PP 24 2016 dan kemudian ada peraturan pelaksanaannya di dalam Perkaban nomor 1 tahun 2006. Nah, kemudian juga tentu terkait dengan syarat-syarat formal dalam pembuatan akte PPAT memang kemudian dikatakanlah diatur sedemikian di dalam PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah yang kemudian tadi ada beberapa hal yang dirubah melalui PP 18 tahun 2021 dan kemudian juga PP 2497 juga ada peraturan pelaksana di dalam peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 3 tahun 97. Nah, syarat-syarat pembuatan akte, syarat formal pembuatan akte sebetulnya menyebar di dalam aturan-aturan tadi, regulasi-regulasi tadi. Jadi kalau misalkan terkait dengan apakah akte PPAT ya, akte yang dibuat di hadapan PPAT itu sendiri adalah akte otentik. Nah, sejauh ini atau selama ini memang tidak ada mempersoalkan kalau dilihat dari konteks katakanlah 68 KUH Perdata gitu ya. Jadi kan ada batasan-batasan yang disebut sebagai akte otentik itu seperti apa. Nah, oleh karena itu terkait dengan batasan tadi sebetulnya kan kalau kita lihat 1868 disebutkan bahwa akte otentik itu seperti apa, yaitu suatu akte yang di dalam bentuknya yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akte itu dibuat. Jadi kalau kita bicara tentang konteks akte PPAT kan semuanya adalah parties acten. Ya, jadi kalau kita katakanlah bagi ke dalam dua jenis akte gitu ya, jenis akte yang dibuat di hadapan pejabat kan yang satu ada yang disebut sebagai relas akten, yang satu ada yang disebut sebagai parties acten. Nah, makanya di dalam ketentuan 1868 di sini kan disebutkan dibuat oleh atau. Ya, kalau dibuat oleh berarti itu adalah jenisnya adalah relas akten. Tapi kalau dibuat di hadapan itu berarti itu adalah parties acten. Nah, itu yang kemudian akan membedakan konteks katakanlah apakah memang kemudian memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam undang-undang atau tidak. Karena kalau kita bicara tentang akte notaris misalkan ya, dan kemudian itu adalah relas akten ya, akte pejabat. Ya, terkait dengan pelaksanaan cyber notari sudah ada yang melaksanakan atau sudah dilaksanakan. Ya, tadi Prof juga sudah menyampaikan terkait dengan ketentuan pasal 15 ayat 3 UU JN itu sebagai pintu masuk. Walaupun memang ada beberapa bagian yang katakanlah dalam konteks parties acten menurut saya memang perlu adanya regulasi yang lebih tegas lagi. Nah, tapi saya coba menggambarkan bahwa dalam konteks notaris, dalam konteks kewenangan notaris memang pelaksanaan cyber notari suka tidak suka memang sudah banyak yang melaksanakannya atau ada regulasi yang terkait dengan bagaimana cyber notari itu dilaksanakan, misalkan peraturan yang diatur di dalam POJK nomor 15 dan 16 di tahun 2020 gitu ya. Jadi di mana untuk PT-PT TBK bisa dimungkinkan untuk dilakukan pembuatan aktenya secara elektronik. Walaupun tentu akte-akte yang biasa saja atau akte tertutup, PT biasa, PT tertutup gitu ya. Ada juga rekan notaris yang sudah menggunakan mekanisme pembuatan
berita acara rapat hanya menggunakan media katakanlah televisi gitu ya, media telekonferensi gitu ya, yang kemudian dibuatkan dalam bentuk relas akte. Nah itu sekilas terkait dengan bagaimana kemudian akte PPAT itu atau akte notaris itu kemudian bisa dilaksanakan atau dijalankan dalam konsep cyber notari. Walaupun tentu kemudian kalau kita lihat dalam ketentuan 86 PPP 18 2021 dihubungkan dengan konteks kewenangan PPAT gitu ya, memang disebutkan dapat ya, pembuatan akte pejabat pembuat akta tanah dapat dilakukan secara elektronik. Nah sebetulnya kalau kita lihat dapat berarti kan boleh iya boleh tidak gitu ya, tapi kalau kita sebut katakanlah di situ disebutkan manual gitu ya, berarti kan bisa manual bisa juga elektronik gitu ya. Nah penjelasannya sendiri disebutkan tidak jelas, walaupun menurut saya juga belum terlalu jelas gitu ya. Nah kita tahu memang kemudian nanti sesuai dengan ketentuan pasal 99 PP 18 2021 terkait dengan isi dan tata cara pembuatan akte PPAT itu sendiri secara elektronik akan diatur dalam peraturan menteri. Tapi kan kita sudah bisa menebak gitu ya bahwa peraturan menteri itu sendiri sebetulnya adalah hanya bicara tentang konteks katakanlah proses bagaimana pembuatannya gitu ya, dan kemudian yang terpenting sebetulnya dalam konteks PPAT adalah bagaimana hasil akhirnya, yaitu adalah akte PPAT yang kemudian adalah merupakan alat pembuktian yang sempurna. Nah tadi sudah dijelaskan juga sama Prof gitu ya, oleh Prof bahwa sempurna itu sendiri kemudian dibatasi juga ya, dibatasi oleh adanya sesuatu atau alat bukti yang mengatakan sebaliknya katakanlah gitu ya. Nah oleh karena itu maka tentu dalam konteks nanti peraturan menteri misalkan sebetulnya hal-hal yang sifatnya lebih mungkin lebih normatif sekali gitu ya. Nah kita punya pengalaman atau PPAT punya pengalaman terkait dengan kewenangan PPAT gitu ya, bahwa sebelumnya ada peraturan menteri ATR gitu ya, Permen ATR terkait nomor 9 tahun 99, nomor 9 tahun 2019 gitu ya. Di situ disebutkan bahwa pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik dalam pasal 3 ayat 2-nya disebutkan bahwa pelayanan hak tanggungan dapat dilaksanakan melalui elektronik. Itu kata-katanya sama, dapat gitu ya. Nah kemudian 1 tahun kemudian dikeluarkanlah Permen nomor 5 tahun 2020 yang kemudian menghilangkan sistem manual dalam konteks pendaftaran hak tanggungan, sehingga sekarang gitu ya itu kemudian dilaksanakan secara katakanlah elektronik semua gitu ya, jadi tidak ada konsep manualnya gitu ya. Itu yang kemudian menurut saya nanti kemudian pasti akan disebutkan bahwa akte PPAT itu dilaksanakan secara elektronik semua. Makanya kemudian tentu kita harus mempersiapkan bagaimana kemudian seharusnya dalam konteks akte PPAT itu sendiri. Nah, cyber notari itu sendiri tadi ya saya sudah jelaskan ada dalam konteks notaris itu ada akte relas dan akte partis gitu ya. Dalam konteks akte relas memang ada beberapa yang kemudian sudah bisa dilaksanakan pembuatan aktenya didasarkan oleh cyber notari, tapi kemudian bicara partis akten memang agak sedikit kesulitan gitu ya, karena memang regulasinya sudah sangat jelas. Misalkan di sini ada syarat formal bahwa harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Ya, dibuat di hadapan itu berarti kan tidak kemudian dibatasi oleh katakanlah telekonferensi atau apapun gitu ya, jadi harus benar-benar di hadapan. Nah kemudian juga yang berikutnya adalah dihadiri oleh para pihak. Nah itu ketentuannya jelas di dalam pasal 16 ayat 1 huruf L gitu ya, bahwa harus dihadiri oleh para pihak. Kemudian juga ada kewajiban notaris membacakan aktenya di hadapan para pihak ya, disaksikan oleh paling sedikit 2 orang saksi. Nah itu menjadi kendala juga gitu ya terkait dengan hal tersebut. Kemudian juga kalau kita pedomani pasal atau kita pedomani putusan Mahkamah Agung juga ada ketentuan atau ada jurisprudensi yang mengatakan bahwa kalau tidak dihadiri oleh pihak, aktenya batal. Di sini ada contohnya juga, gitu ya, sehingga kemudian dianggap bahwa akte tersebut adalah tidak sah. Berikutnya adalah syarat berikutnya adalah kedua belah pihak dikenal dan dikenalkan kepada notaris. Nah itu juga berarti kan bagaimana dikenalkan atau diperkenalkan kepada notaris itu juga dalam konteks yang sifatnya fisik.
Kemudian juga tadi dihadiri oleh 2 orang saksi juga sudah disampaikan, kemudian juga menyebutkan identitas, kemudian juga bentuk aktenya ditentukan dalam peraturan perundangan, kemudian juga di sini menyebutkan tempat, jam, bulan, dan tahun. Sama seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa dalam konteks notaris, karena notaris mempunyai wilayah jabatan, ya satu tempat kedudukan adalah satu kabupaten, satu kota, tapi wilayah jabatannya satu provinsi kalau notaris. Jadi notaris yang ada di Bandung misalkan bisa saja tanda tangannya di Purwakarta, asalkan di dalam aktenya memang disebutkan gitu ya, dibuat sebagai minuta dan dibacakan misalkan di Purwakarta. Tetapi itu pun tentu tidak bisa dilaksanakan secara berulang, artinya tidak berturut-turut. Misalkan notaris Bandung tanda tangannya selalu di Purwakarta, itu yang tidak boleh. Atau sebaliknya gitu ya, notaris Purwakarta tanda tangannya di Bandung, kalau dalam konteks pelaksanaan jabatan satu kali saja itu boleh, artinya tidak berulang-ulang. Nah, berikutnya adalah notaris membacakan aktenya di hadapan para pihak. Nah, ini masih harus kita pahami bahwa pembacaan itu bukan dalam konteks seperti saya misalkan sekarang membacakan dalam konteks materi ini di hadapan rekan-rekan misalkan, dan itu harus langsung, tidak seperti yang saya lakukan sekarang gitu ya. Nah, kemudian juga ditandatangani semua pihak. Nah, ini juga kalau misalkan dalam konteks digital mungkin kalau sudah disertifikasi tanda tangannya dimungkinkan, karena dalam konteks notaris kan terkait dengan produk selain akte sebetulnya sudah banyak yang kemudian diakomodasi melalui sistem digital gitu ya. Misalkan SK Kementerian Hukum gitu ya, dan kemudian juga HT elektronik kan sudah kita pahami bersama gitu ya. Nah, kemudian juga penegasan, pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan pada akhir akte. Nah, ini juga menjadi problem juga kalau misalkan kemudian terkait dengan cyber notari. Nah, oleh karena itu kalau kita simpulkan bahwa pelaksanaan cyber notari itu sendiri ada 2 hal. Pelaksanaan pembuatan aktenya. Jadi dimulai dengan ketentuan 1 angka 7 gitu ya. 16 ayat 1 huruf M gitu ya, junto 16 ayat 9. Ya, di mana apabila tidak dipenuhi, maka akte tersebut hanya berlaku di bawah tangan. Nah, itu pasti akan berkaitan dengan pembuktiannya. Ya, karena kalau misalkan pembuktiannya kemudian menjadi di bawah tangan, berarti kan tidak lagi merupakan alat pembuktian yang sempurna. Termasuk juga harus dibacakan di hadapan para penghadap, di depan para penghadap, dihadiri oleh para saksi. Nah, tentu juga sejalan dengan itu, pembuatan aktenya juga terhalang dengan ketentuan 18 ayat 2 ya, terkait dengan wilayah jabatan yang tadi saya sebutkan. Ya, karena pengaturannya dalam ketentuan 18 ayat 2 UJN menyebutkan notaris memiliki wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukan. Nah, termasuk bentuk aktenya. Ya, jadi tadi sudah disampaikan juga terkait dengan bentuk akte itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat dalam konteks pasal 5 ayat 4 misalkan gitu ya, itu disebutkan dengan sangat jelas gitu ya, bahwa dalam hal ini harus ada otoritas ya, yang mengatur bahwa memang menyatakan bahwa pembuatan akte melalui sarana video conference atau virtual memiliki kedudukan hukum yang sama dengan menghadap. Nah, itu yang mungkin nanti dalam konteks akte PPAT juga harus diperhatikan, artinya apakah itu bisa diakomodasi terkait dengan hal ini ya, siapa yang kemudian bisa membuat atau katakanlah mengeluarkan statement atau mengeluarkan regulasi yang isinya adalah dia punya otoritas ya terkait dengan aturan yang memang kemudian video conference ya, atau katakanlah sarana virtual lainnya gitu, kedudukannya sama dengan menghadap. Ya, karena dalam konteks akte PPAT yang konvensional sekarang misalkan gitu ya, itu kan disebutkan hadir di hadapan saya. Kalau hadir di hadapan saya berarti kan tidak mungkin kemudian kita sebut katakanlah hadir melalui telekonferensi gitu ya. Karena isi perkaban ya, peraturan kepala BPN nomor 8 tahun 2012 memang sudah sangat jelas menyebutkan hal itu. Artinya berarti nanti di dalam konteks ketentuan terkait dengan pelaksanaan dari PP 18 2021 tadi mungkin harus disebutkan lebih tegas lagi ya terkait dengan otoritas, dan kemudian terkait dengan format 8 2012 tadi mungkin sudah harus dirubah gitu ya. Nah,
di sini lalu bagaimana dengan akte PPAT secara elektronik gitu ya? Kalau kita bicara tentang sistem pendaftaran tanah gitu ya, sebetulnya kan tadi juga sudah disampaikan bahwa sebelumnya di dalam PP 2497 juga dimungkinkan adanya kemudian perekaman data secara atau melalui microfilm. Nah itu tidak bisa tidak, kemudian ternyata sekarang sudah dilaksanakan oleh BPN. Ya. Padahal kalau kita lihat syarat formil dalam pembuatan aktenya, misalkan di sini ada pengecekan sertifikat dilakukan secara baik secara manual maupun secara digital. Kemudian juga penyiapan aktenya, kemudian kalau ada pemindahan hak, kemudian juga di sini kalau ada pemindahan itu sendiri harus ada surat pernyataan. Nah, kemudian juga di sini pasal 101 misalkan pembuatan akte PPAT harus dihadiri. Berarti kan tidak dimungkinkan tanpa dihadiri oleh para pihak, ya, kecuali kalau misalkan memang para pihaknya itu mengkuasakan dalam bentuk surat kuasa tertulis. Nah ini mungkin yang nanti akan dirubah dalam konteks pelaksanaan dari akte PPAT elektronik. Kemudian juga 101 ayat 2 juga disebutkan gitu ya, PMN nomor 397, pembuatan akte PPAT harus disaksikan oleh sekurangnya 2 orang saksi. Mungkin nanti redaksionalnya terkait dengan pasal ini akan dirubah. Jadi artinya di samping PP 2497 dan kemudian PMN nomor 397 pastinya akan dilakukan perubahan yang cukup signifikan dalam konteks pelaksanaan jabatan PPAT yang kemudian katakanlah mengakomodasi ketentuan terkait dengan pembuatan akte PPAT secara elektronik. Kemudian juga di sini ada kewajiban PPAT untuk membacakan aktenya kepada para pihak, ya, pada pihak-pihak, artinya pihak penjual, pembeli. Nah, kemudian tadi yang sudah disampaikan dalam PP 3798 tidak bisa membuat akte untuk kepentingan anaknya, istrinya, suami gitu ya, keluarga saudara. Nah, kemudian juga pemberitahuan dan kemudian pajak-pajak ini saya rasa tidak berpengaruh terkait dengan ketentuan PP 18 2021 tadi ya. Nah, ini juga mungkin nanti harus menjadi sesuatu yang katakanlah perlu dipertimbangkan gitu ya dalam konteks pelaksanaannya, karena kalau kita lihat misalkan pasal 5 ayat 4 gitu ya, di sini disebutkan tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan poin 2-nya adalah kalau misalkan itu harus dibuat oleh pejabat pembuat akte. Padahal kalau kita lihat dalam konteks katakanlah PP 2497 gitu ya, PP 3798, PPAT itu kan pejabat pembuat akte ya, tetapi pejabat pembuat akte tanah gitu ya, tanah dan atau hak milik atas satu rumah susun. Apakah memang kemudian tidak bertentangan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang ITE tadi gitu ya? Sepanjang dari konteks PP 2497, PP 3798 dan kemudian itu bicara tentang alat-alat bukti dalam konteks akte PPAT, menurut saya memang tidak ada persoalan gitu ya. Hanya persoalannya adalah terkait dengan Undang-Undang ITE ini gitu ya. Nah, apakah kemudian itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ketentuan yang lebih tinggi? Nah, di sini saya kutip juga pendapat Prof terkait dengan alat elektronik, kemudian juga rekan Yusuf Patrick. Saya ini karena pertanyaannya adalah apakah akte PPAT secara elektronik ya sebagaimana diatur dalam pasal 18 PP 18 2021 tadi gitu ya, itu memang bisa dapat dilaksanakan ya, karena di sini disebutkan bahwa PPAT itu berwenang membuat akte terkait dengan suatu perbuatan atau katakanlah terkait dengan hak atas tanah yang itu sifatnya adalah otentik. Ya, padahal otentik tadi ukurannya sudah sangat jelas, misalkan dalam 1868 tadi gitu ya. Itu yang pertama, karena kadang-kadang dalam beberapa kesempatan misalkan di pengadilan anggapan bahwa akte PPAT itu adalah otentik, kadang-kadang masih banyak yang mempertanyakan. Nah, kemudian juga pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan tadi gitu ya, apakah kemudian itu tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE gitu ya. Nah, apakah ketentuan tersebut kemudian berisi lex superior derogat legi inferiori atau seperti apa? Nah, kemudian tentu nantinya adalah itu berkaitan dengan konteks kewenangan PPAT, karena
bagian yang terpenting dalam hal tadi gitu ya, dalam hal akte PPAT secara elektronik sebetulnya adalah bagaimana kemudian PPAT mensikapi proses itu, ya, proses pembuatan akte PPAT secara elektronik tadi gitu ya. Kalau yang lainnya kembali lagi dalam konteks bahwa sebetulnya tidak bisa serta merta katakanlah kita hanya membuat aktenya saja, tapi juga harus berpikir bahwa akte yang dibuat oleh PPAT termasuk tentu dalam konteks notaris ada yang disebut sebagai praduga sah. Nah, praduga sah itu kita harus membuat akte sebaik-baiknya agar kemudian keotentikan akte yang dibuat itu menjadi sesuatu yang kemudian bisa dijadikan alat bukti yang memadai. Tetapi juga dalam konteks pembuatannya jangan sampai kemudian melupakan yang disebut sebagai praduga bertanggung jawab. Ya, karena produk yang dihasilkan oleh notaris misalkan atau oleh PPAT lebih khusus itu adalah produk yang pastinya adalah berkaitan langsung dengan konteks kewenangan PPAT. Ya, begitu kita punya kewenangan berarti pertanggungjawaban dalam konteks pelaksanaan kewenangan itu yang kemudian akan muncul. Ya, sehingga tentu pembuatan aktenya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apalagi dalam konteks alat bukti elektronik ini atau akte PPAT yang dibuat secara elektronik ini gitu ya. Jadi banyak hal yang kemudian harus dipahami oleh rekan-rekan PPAT dalam satu sisi dalam konteks pembuatan aktenya secara formal, dan kemudian sisi lainnya adalah terkait dengan pertanggungjawaban pasca dibuatnya akte. Ya, karena kalau kita bicara tentang akte itu sendiri sebetulnya tidak hanya bicara dalam konteks tadi pemenuhan syarat yang dimaksud gitu ya, tetapi juga hasilnya, akhirnya. Ya, karena kembali lagi ke dalam konteks sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang negatif bertendensi positif, artinya walaupun kita sudah membuat aktenya dengan baik gitu ya, apalagi kemudian kita membuat aktenya tidak baik gitu ya, bisa menjadi potensi permasalahan di kemudian hari. Nah, itu terkait dengan beberapa hal yang katakanlah mungkin menjadi catatan buat kita, buat rekan-rekan PPAT gitu ya. Nah, termasuk juga pertanyaan bagaimana proses tanda tangannya ya dihubungkan dengan wilayah jabatan PPAT. Tadi di awal saya sudah menyampaikan apakah kemudian nanti misalkan wilayah jabatan PPAT-nya itu tidak dilakukan katakanlah pembaharuan. Misalkan saya PPAT di Kota Tangerang Selatan, yang penting tanahnya di Tangerang Selatan, jadi tanda tangannya di mana aja boleh. Ya, misalkan klien saya ada di Semarang, tanda tangannya dari Semarang misalkan secara digital. Nah, kemudian juga bagaimana pemenuhan syarat formalnya, ya, tanda tangannya, saksi-saksi aktenya dan seterusnya. Nah, kemudian juga bagaimana sistem keandalan akte PPAT secara elektronik itu sendiri dalam pembuktian, ya, termasuk dalam konteks kepentingannya untuk peradilan, gitu ya. Kemudian juga bagaimana aspek pertanggungjawaban PPAT dalam pembuatan akte PPAT, ya, yang dilakukan secara elektronik. Karena sedikit pengalaman terdahulu misalkan ada pemberlakuan sertifikat elektronik gitu ya, hak tanggungan elektronik itu menjadi kendala juga buat kita, karena kemudian pemasukan data ke Kementerian APR gitu ya menjadi tanggung jawab sebelumnya dari PPAT, termasuk kalau misalkan ada kesalahan. Nah, itu mungkin hal-hal yang harus kita perhatikan dalam konteks akte PPAT secara elektronik dimaksud. Itu yang mungkin bisa disampaikan Mbak Sherly. Saya kembalikan ke Mbak Sherly. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.